Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Natal adalah masa untuk saling memberi hadiah. Baik juga kebiasaan ini. Siapa tidak suka menerima hadiah? Tetapi kita harus juga hati-hati supaya jangan hadiah-hadiah duniawi sepertinya mengesampingkan hadiah surgawi yang memang adalah yang paling penting. Jauh lebih berharga dari semua hadiah-hadiah duniawi. Marilah kita merenungkan kembali sedikit tentang hadiah surgawi. Saya mau mulai dengan suatu cerita singkat. Coba saudara-saudara membayangkan situasi yang begini. Ada seorang anak yang hidupnya berat dan susah. Alasannya, ayahnya orang yang keras dan streng. Ayahnya terus-menerus menuntut hal-hal yang berat dari anaknya. Si anak tidak pernah merasa senang. Lalu pada suatu hari, sang raja melihat anak itu dan segera mengerti bahwa akan beratnya penderitaan anak itu. Lalu raja itu merasa kasihan dan ia memutuskan untuk mengangkat anak itu menjadi anaknya sendiri. Luar biasa. Mulai saat itu, hidup anak itu seperti menjadi baru secara total. Ia merasa sangat gembira dan bersuka cita. Tentu adalah hal yang sangat mulia menjadi anak raja. Tetapi pada suatu hari datang diam-diam beberapa orang yang mengunjungi anak angkat raja itu dan mereka membujuk dia agar dia kembali kepada ayahnya yang keras dan streng itu dengan alasan bahwa di situ dia akan memperoleh jauh lebih banyak berkat. Dan ternyata mereka berhasil membujuk anak itu agar dia mulai kembali ke dalam situasi yang lama itu. Sebenarnya tidak terbayangkan bahwa hal macam itu bisa terjadi. Barangkali kita pikir mustahil bahwa seseorang mau berbuat begitu. Nah, saudara-saudara, cerita yang singkat ini kira-kira menggambarkan pengalaman Rasul Paulus dengan jemaat di Galatia. Mereka yang mula-mula menerima Injil dan menjadi penuh sukacita, kemudian mereka mulai meninggalkan Injil itu dan kembali kepada hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Paulus harus bergumul berat untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Isi surat Galatia mencerminkan pergumulan, keheranan, dan kebingungan Paulus dalam menghadapi situasi di jemaat Galatia. Nah, saya mau membaca beberapa ayat dari surat Galatia dan mengajak saudara-saudara untuk merenungkannya bersama dengan saya. Nats itu diambil dari Galatia pasal 4 ayat 4-6. Hanya 3 ayat saja. Demikian bunyinya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sekian bacaan dari surat Galatia. Mari kita merenungkan ketiga ayat ini. 1, ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, Allah selalu bertindak pada saat waktunya genap. Kita boleh yakin bahwa tindakan Allah selalu pas waktunya, tidak terlalu dini dan juga tidak terlambat. Hanya kita manusia tidak tahu kapan waktunya genap. Misalnya, kita umat Kristen sekarang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan kita sudah sebagai umat Kristen menunggu 2000 tahun. Rupanya waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya belum genap menurut perhitungan Allah. Bapa Surgawi, ia tahu kapan waktunya genap. Ia tahu dan kita boleh yakin bahwa Tuhan selalu datang pada saat yang paling cocok dan genap. Untuk kita tinggal sabar menunggu. Tentu jangan sabar menunggu sambil goyang kaki, tetapi sabar menunggu sambil rajin melayani Tuhan dan mencari kemuliaan namanya. Setelah genap waktunya kita baca, maka Allah mengutus anaknya, artinya Allah bertindak. Bagaimana? Dengan mengutus anaknya. Anak di sini tentu tidak boleh diartikan di dalam arti biologis. Hal itu selalu harus ditekankan khususnya dalam percakapan dengan saudara-saudara kita dari agama Islam. Ya. Karena sering timbul salah pengertian mengenai pribadi Yesus Kristus. Dengan istilah anak Allah, kita menyentuh pada rahasia pribadi Allah sebagai Allah yang Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita adalah Allah yang Tritunggal dalam arti Dia adalah Allah yang ada 3 oknum tetapi mereka semua sama. Itu sebenarnya tidak masuk secara logis. Kita manusia terus menggumuli rahasia pribadi Allah, tapi demikianlah kesaksian firman Tuhan. Dengan mengutus Yesus, Allah datang sendiri ke tengah-tengah umat manusia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lahir dari seorang perempuan berarti ia datang sebagai manusia seperti Anda dan saya. Ia sungguh-sungguh manusia. Suatu kejadian yang tidak terbayangkan ajaibnya. Allah yang maha kuasa, yang maha besar, Khalik langit dan bumi, yang melebihi segala sesuatu, merendahkan diri sedemikian rupa sehingga Dia menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah kita. Itulah mujizat kisah Natal, mujizat yang terbesar. Dia lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kenapa ini juga disebut di sini? Alasannya ialah Yesus telah lahir sebagai orang Yahudi. Dan dengan demikian dia juga secara otomatis harus takluk kepada hukum Taurat seperti semua umat Allah dalam perjanjian lama. Semua anggota bangsa Yahudi. Mengapa ini penting? Ia harus mengidentifikasikan diri secara total dengan umat Allah. Bangsa Yahudi. Ia harus sama dengan mereka. Karena hidupnya harus sempurna di bawah hukum Taurat. Ia harus mentaatinya dengan sempurna. Dan memang itu juga dilakukannya. Yang kedua, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi tugasnya dan misinya jelas dari mulanya.
kita juga membaca di Injil Matius pasal 1 ayat 18, Dialah yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Israel sebagai umat Allah harus hidup di bawah hukum Taurat, karena melalui hukum Taurat mereka mengerti apa kehendak Tuhan buat hidup mereka. Dan sekaligus mereka juga mengerti siapakah mereka di hadapan Allah. Mengapa? Karena meskipun mereka sudah mengerti apa kehendak Tuhan untuk hidup mereka, tapi dalam kenyataan mereka tidak mentaatinya. Sehingga melalui hukum Allah mereka bisa mengenal diri sendiri. Siapakah mereka di hadapan Tuhan? Siapakah kita di hadapan manusia? Itu tidak berapa penting. Biar saja yang lain pikir sesuka hati tentang kita. Tapi siapakah kita di hadapan Allah? Itu ya yang pada akhirnya sangat menentukan. Kita melalui hukum Taurat mengerti bahwa kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Allah. Orang-orang berdosa yang sedang menuju kebinasaan. Dan ini sesuatu yang ngeri betul. Tetapi bukankah justru itu masalahnya yang terbesar di antara kita umat manusia, bahwa kita tidak sadar akan situasi kita di hadapan Allah. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita buta secara rohani akan masalah yang terbesar ini. Itu makanya kita manusia pada umumnya juga tidak berapa berminat untuk mendengar akan Injil, apalagi menerimanya. Kita tidak mengerti betapa kita membutuhkan keselamatan dari Allah. Puji Tuhan, si penebus juru selamat sudah datang 2000 tahun yang lalu. Namanya Yesus Kristus. Dan sekarang berlaku, barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian Paulus menulis di surat Roma pasal 10. Untuk mereka yang percaya, nama Yesus menjadi sangat berharga. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Ada suatu lagu rohani dalam bahasa Jerman yang berkata, Jesu Name ist mir teuer. Heiß ist mir das Herz entbrannt. Jesu Name ist mir teuer. Nama Yesus itu sangat berharga buat saya. Mengapa? Karena saya mengerti melalui Dia saya bisa menjadi anak Allah. Saya bisa menerima keselamatan. Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita bisa menjadi anak Allah. Mereka yang diperbudak di bawah hukum Taurat ditebus untuk memperoleh suatu status yang sangat mulia, anak Allah. Memang kedudukan anak Allah adalah status yang termulia di dunia ini. Tidak dibandingkan dengan presiden atau kaisar atau siapapun juga yang punya status hebat di dunia ini. Anak manusia status terhebat di dunia ini. Tidak ada yang lebih mulia, dan itulah hadiah Natal mulia. Yang terakhir, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekarang setelah ditebus dan status kita sudah berubah, hubungan kita dengan Allah sudah lain, sudah menjadi akrab, sudah jadi intim. Kita bukan hanya makhluk saja, kita anak Allah, dan roh Allah yang berada di dalam hati kita mendorong kita untuk berseru, ya Bapa, ya Aba. Melalui Yesus kita punya akses, pintu masuk langsung ke takhta anugerah Allah yang Maha Tinggi. Alangkah besar
berkat yang kita telah terima? Apakah kita sudah mulai mengerti akan besarnya nilai berita Injil? Apakah kita sudah menghargainya? Banyak orang sedih bahwa tahun ini mereka tidak bisa merayakan Natal seperti biasa. Memang menyedihkan juga, jelas, tidak enak. Tetapi corona atau tidak, berkat Injil tetap sama. Virus corona tidak bisa merusakkan Injil ataupun mengurangi nilainya. Berkat Injil tetap mengalir buat mereka yang mengerti dan membuka hati mereka terhadap kabar yang terbaik. Apakah kita termasuk mereka? Marilah kita sungguh-sungguh merenungkannya. Amin. Ja, frohe Weihnachten und selamat Natal. Mudah-mudahan kita semua menerima banyak berkat juga pada masa Natal yang agak luar biasa tahun ini. Terima kasih.